dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon kuasa Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita pencerahan melalui firman-Nya. Mari bersatu di dalam doa. Allah Maha Kasih, di bawah kuasa-Mu kami tunduk Bapa untuk memohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, menaungi pikiran dan perasaan kami, sehingga saat ini adalah menjadi waktu yang khusus untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang hidup, yang berbicara bagi kami semua. Karena itu waktu yang ada di hadapan kami, sungguh kami serahkan di tangan Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya bagi setiap jemaat-Mu, demikian juga dengan hamba-Mu. Dalam segala keterbatasan kiranya Engkau berkenan memperlengkapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu semata-mata yang akan disampaikan berdasarkan tuntunan hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini kita baca dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Izinkan saya membaca bagian teks ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yang ada di kursi masing-masing, ada yang bercampur antara edisi kedua dengan edisi pertama. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang sedikit dipertajam dengan apa yang saya baca, itu bukan sebuah kesalahan karena terjemahan yang sedang diperbaharui dan Alkitab yang terjemahan 2 masih belum tersebar secara luas. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur kita bisa bertemu, beribadah bersama di dalam awal bulan Juni ini. Itu semua karena perkenaan Tuhan.
Dan pada pagi hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan dari Roma yang telah kita baca dengan tema dasar yang kokoh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah bangunan dasar yang kokoh atau tidak kokoh itu biasanya kita lihat melalui apa? Kan bangunan berdiri ya, terlihat di luar megah, terlihat elegan gitu ya. Tapi dari mana kita tahu bahwa dia kokoh atau tidak? Dari mana kita tahu bahwa fondasinya kuat? Kan penampakannya udah begitu aja gitu. Guncangan ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebuah bangunan itu memiliki sebuah fondasi yang kuat ketika dia mengalami guncangan. Kalau nggak ada guncangan, terlihat baik-baik saja, ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan fondasi iman kita? Apakah iman kita dibangun di atas dasar yang kuat atau iman kita dibangun di atas dasar yang rapuh? Dan bagaimana kita memahami bahwa dasar kita kuat atau tidak, itu terletak di saat-saat kita mengalami guncangan hidup yang hebat. Sejauh mana dia berpegang pada pendiriannya. Maka dasar yang pertama yang kita pertanyakan di dalam diri kita, apa artinya Yesus bagiku? Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, di dalam ayat yang kita baca dijelaskan di situ indah sekali. Allah di pihak kita, oke? Tidak ada yang melawan kita. Allah menyerahkan anaknya dan mengaruniakan segala sesuatu. Tidak ada yang menggugat, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang memisahkan kita dari Kristus. Kita lebih dari pemenang. Saudara, senang mendapatkan janji ini? Yakin? Yakin. Berarti sudah tidak ada lawan kita lagi ya? Betul? Udah janji ini. Tuh, lawannya ada tetap Pak. Kita tetap pemenang ya. Walaupun melawan tetap memenang ya Pak ya. Oke, kata Pak Lugi masih ada menang, tapi Allah di pihak kita, tidak ada yang mampu melawan kita. Jadi kita selalu di dalam keseharian kita menjadi selalu memenangkan ya. Dalam setiap lomba agenda hidup kita selalu memenangkan. Maka kita bumbuin lagi dengan statement orang Kristen itu bukan ekor ya, harus jadi kepala gitu ya. Di mana-mana kita harus berada, kita harus yang terdepan. Begitukah? Kan janji. Yakin nggak ini? Yakin ya? Enggak. Oke, kita bedah lagi. Dan Allah menyerahkan anaknya kepada kita. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan bukan anaknya loh. Bayangkan kalau anak satu-satunya, saya punya anak satu Bapak Ibu. Terus saya serahkan untuk tahu bahwa itu akan menghadapi hidup yang seperti yang dialami Yesus gitu ya. Disalipan, disesah, dikhianat. Kira-kira seorang ibu, seorang orang tua dengan ikhlas enggak gitu? Enggak kan? Ya kita bertahan dong, apalagi cuman satu nih. Tapi dia menyerahkan anaknya katanya gitu ya. Ditulis di dalam kitab Roma. Kalau dia udah menyerahkan anaknya, apalagi segala sesuatu dikaruniakan. Berarti kita semua kaya dong ya. Betul? Betul ya? Jadi udah kaya sekarang? Belum. Oke Bapak Ibu. Lalu tidak ada lagi yang menggugat kita. Tidak ada lagi yang menghukum kita. Jadi kalau kita berbuat salah apapun juga udah nggak ada lagi gitu. Setuju? Janji. Sudah tidak ada yang menggugat, sudah tidak ada yang menghukum. Apapun sudah tidak ada yang memisahkan kita. Dan setiap hari kita menjadi pemenang. Bapak Ibu, ini adalah sebuah janji. Tetapi
Kalau kita tidak memahami janji ini dengan tepat, maka kita berdiri di atas dasar yang rapuh. Saudara, apakah dengan janji yang demikian kita miskin menjadi kaya otomatis? Betapa indah demikian, bukan? Apakah dengan kita mendengarkan janji Allah yang sakit langsung menjadi sembuh, lalu kita berdoa kencang-kencang seolah-olah nanti kalau semua orang mendoakan dan teriak-teriak sekencang mungkin surga akan berguncang dan Allah terpaksa memberikannya, begitukah? Enggak juga, gitu ya. Apakah usaha terus berhasil, lancar jaya seperti jalan tol? Enggak juga, macet-macet juga, naik turun ada fluktuatifnya. Tadi bicara dengan Pak Luki, ada masa-masa seretnya juga gitu ya. Apakah dengan janji demikian ada jaminan tenar terus, populer terus, enggak turun-turun dari jabatannya, bahkan kalau boleh sepanjang masa dia duduk di kursi yang sama? Apakah demikian? Enggak juga. Segala sesuatu ada masanya. Apakah menjadi Kristen tanpa masalah? Enggak juga. Tetapi banyak aja yang beranggapan demikian. Menjadi Kristen adalah indah dengan harapan-harapan yang seperti itu. Saudara, kita menjadi rapuh ketika pemahaman dan fondasi iman kita letakkan dari hal-hal yang demikian. Kita rapuh karena kita tidak memahami kebenaran firman secara utuh dan benar. Tuhan hanya menjadi pemenuh keinginan dan keserakahan kita. Kalau begitu Bapak Ibu, Tuhan menjadi pemenuh keinginan kita yang lebih besar atau Tuhan yang lebih besar? Faktanya, kita sering ngambek sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih dia tuh nggak memberikan ini? Saya pingin lulus cepat. Padahal nggak belajar, tukang nyontek gitu. Enggak, Pak, mahasiswa ini mampu pada baik-baik, saya tahu ini. Sungguh-sungguh mereka ini belajar, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya. Kita berdoa, minta untuk cepat-cepat terselesaikan masalah, tapi kita tidak menjadi bagian di dalam doa kita. Kita berdoa yang terbaik, tapi kita tidak bersedia menjadi alat untuk kebaikan. Kita berdoa untuk menjadi kaya, untuk menjadi beres, tapi kita tidak bersedia untuk rajin bekerja. Bagaimana Tuhan memberkati. Lalu kita bumbu-bumbuin dengan pemahaman yang demikian. Kan kita menjadi orang Kristen itu, Yesus sudah menanggung semuanya. Yesus menanggung yang seperti apa? Maka itu kita harus membereskan pengertian kita tentang Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan? Ya, berharap menjadi Kristen itu lurus terus, menjadi Kristen itu kaya, tidak sakit-sakit walaupun juga udah usia, enggak sakit-sakit masih gagah gitu. Padahal makannya juga sembarangan gitu ya. Enggak, kita berharap demikian. Apa yang terjadi pada kita kalau semua yang kita harapkan itu menjadi tidak nyata? Ya, kita sudah terlalu berharap, bukan? Biasanya harapan yang terlalu tinggi itu ketika tidak sampai, kita menjadi drop. Lalu kita marah seperti anak kecil. Lihat gambarnya tuh, ngambek pada Tuhan ya. Meninggalkan Tuhan, marah-marah, ngedumel, bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, kita menjadi generasi stroberi. Nah, kemarin saya bersama Bu Widya berbincang-bincang soal generasi stroberi ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada di generasi muda ya. Tapi yang ini mah bukan. Generasi muda yang kelihatannya anak-anak kita sekarang ini canggih ya. Lihat badannya bagus ya, besar, penuh dengan gizi gitu ya. Tampilannya indah, tapi seperti stroberi. Apa ciri khas dari stroberi Bapak Ibu? Hah? Hancur. Dia kena apa, benda tumpul, hancur. Kena masalah, hancur. Dia menghadapi kuliah, kenapa banyak tugas ya? Dia menghadapi sekolah, apa banyak sekali tugas nih. Nah, dia tidak siap secara mental. Padahal dulu kita sekolah juga sekolah aja ya. Ya sekolah gitu.
sudah sekolah, masih masak, masih bekerja, masih apa-apalah yang bisa dilakukan. Tapi sekarang sedikit ruwet kita lihat dari muka anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka masuk dalam tahap yang disebut generasi stroberi. Generasi stroberi yang tidak ulet, generasi stroberi yang tidak tahan daya juang. Mereka ada di dalam dunia yang serba instan. Mereka memang cemerlang, cepat untuk menangkap segala sesuatu. Mereka dipenuhi dengan segala informasi, tapi begitu rapuhnya. Berapa banyak orang Kristen yang begitu indah tampilannya, ya. Tapi ketika ada masalah, langsung drop. Langsung marah, langsung meninggalkan Tuhan. Apakah kita menjadi generasi stroberi dalam pemahaman iman kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, belum lagi yang lain, didukung dengan pengajaran-pengajaran palsu. Yang dimana di dalam Matius, tadi kita tidak baca, nanti Bapak Ibu bisa membukanya sendiri, Matius pasal 16 ayat 18. Ada pengajar-pengajar palsu yang sengaja menyebarkan berita bahwa memang di dalam Kristus itu enak. Enaknya selalu didefinisikan sebagai orang yang kaya, orang yang sempurna, orang yang memegang jabatan. Begitu indahnya di dalam Kristus. Padahal itu adalah berita palsu. Kristus sendiri disesah di atas kayu salib. Saudara, mengapa mereka melakukan pemberitaan yang demikian? Karena mereka menyesuaikan pesan mereka sesuai dengan keinginan pendengar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendengar itu, ya namanya pesan sponsor, disesuaikan. Bukan lagi berdiri di atas kebenaran yang sungguh menjadi kebenaran. Disesuaikan agar tidak mengganggu keinginan dari para pendengarnya. Oleh karena itu pemahaman ini semakin meluas. Banyak sekarang ini yang disebut dengan teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran asal percaya kepada Kristus saja, semua beres kok. Itu teologi kemakmuran. Apalagi yang menjadi teologi kemakmuran? Kemurahan yang anugerah yang begitu murah. Itu teologi-teologi yang baru dikembangkan sekarang ini. Anugerah yang begitu murah itu sehingga seolah-olah pemberian Kristus itu hanya sebatas apa yang kita inginkan saja. Begitu murahnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memahami dengan sungguh apa yang difirmankan Tuhan melalui Roma yang tadi, kasih apa sebenarnya yang disampaikan dari situ itu dimulai dari kata di ayat yang 31, dari semuanya itu, dia berkata dari semuanya itu merupakan simpulan dari yang dia sudah uraikan dari bab pertama, pasal kedua, 3, 4 sampai ke-7, dia sudah menguraikan betapa Kristus telah mati untuk kita. Dan karena itu semua, dia berkata, dia simpulkan kasih Allah besar bagi kita, Allah di pihak kita, dan tidak ada yang melawan kita. Apa wujud kasih Allah? Itu yang perlu ditafsirkan Bapak Ibu. Apa wujud kasih Allah? Kalau kita mendefinisikan wujud kasih Allah sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjadi salah kaprah. Inilah kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar ketika Allah sendiri datang di dunia untuk menjembatani antara manusia berdosa dengan Tuhan. Adakah yang manusia yang tidak pernah berdosa? Gak ada. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, maka hukuman manusia yang berdosa adalah kematian yang membuat dia terpisah dari Tuhan. Kenapa kita terpisah dari Allah? Allah Maha Suci dan kita berdosa. Yang berdosa, yang hitam tidak bisa bertemu dengan yang suci. Maka bagaimana menjembatani antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang suci itu? Itulah kenapa Kristus datang ke dalam dunia untuk menjembatani itu. Karena kenapa? Orang tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Masalah kita yang paling besar bukan urusan beras nggak ada. Itu juga masalah. Tapi itu tidak besar. Masih bisa diselesaikan oleh manusia nggak? Masih bisa dong, tinggal niat gitu.
niatnya bisa dibantu enggak kalau dia enggak punya beras. Tapi kalau udah berbicara masalah dosa, tak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikannya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Dirinya aja dia nggak bisa selamatkan. Dirinya aja nggak ada jaminannya dia bersih total di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Allah sendiri menyerahkan anaknya untuk apa? Untuk menjadi manusia dan membawa mereka kembali kepada Allah. Karena ketika kita terpisah dari Allah, apa yang terjadi ketika kita terpisah dari Allah? Maka kita menjadi kesepian. Bayangkan Bapak Ibu, ada banyak orang yang saya tahu ngaku tidak percaya Tuhan. Aku tidak mau percaya pada Tuhan. Walaupun dunia ini juga tercipta demikian indahnya, nggak ada jaminan bahwa nggak ada yang menciptakannya. Siapa? Dengan susunan planet yang begitu indah nggak pernah tabrakan loh. Gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengamati orang, saya nggak percaya Tuhan, ada satu kekosongan di dalam dirinya. Bahkan ada satu filsafat mengatakan ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, maka itu sebuah penyangkalan adanya Tuhan. Tuh. Sebenarnya ada Tuhan maka kamu menyangkal aja, gitu ya. Nah, ketika orang merasa tidak ada Tuhan, maka dia merasa kering, kosong, ada sesuatu yang hampa di dalam dirinya. Di dalam praktiknya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjadi putus asa. Kenapa selalu orang Kristen, orang percaya selalu mengatakan selalu ada harapan di dalam Tuhan? Contoh praktisnya seperti ini. Ketika saya sudah habis akal, saya ini manusia kan? Dan dalam menyelesaikan permasalahan hidup saya ada titik tertentu di mana saya menemui jalan buntu. Betul? Bapak Ibu juga merasa demikian bukan? Kalau saya sudah menemui jalan buntu, habis sudah. Ketika saya tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Tapi ketika aku percaya kepada Tuhan, maka aku mengakui bahwa di luar kemampuan diriku ini masih ada kuasa adikodrati yang menaungi saya dan masih bisa membukakan jalan. Masih ada misteri bagi saya untuk bisa sampai pada sesuatu. Ada banyak saja logika yang tidak bisa saya sampai dari misteri Allah. Oleh karena itu, ada Allah yang Maha Kuasa dan membantu saya di dalam keseharian saya. Itu yang dihadapi dan itu yang diberikan oleh Allah bagi kita. Ketika Dia bersedia menjembatani kita. Ketika kita tidak terpisah dari Allah. Karena Allah itu adalah sumber hidup kita. Maka ketika kita terputus darinya, maka kita menjadi hampa. Praktiknya tadi kita menjadi sering putus asa, sering mengalami kekosongan. Tetapi ketika Kristus, Allah bersedia menjadi manusia dan menjadi bersama dengan kita, kita mendapatkan satu kehidupan yang baru yang bersama dengan Tuhan. Tadinya terpisah dengan Tuhan, sekarang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan kekristenan kita? Kasih Kristus itu tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal yang buruk. Jangankan sekedar bahaya atau kesengsaraan, kematian pun bisa saja menjemput kita. Saudara, tapi dari semuanya itu tidak ada yang memisahkan kita dari Kristus. Bahkan di tengah-tengah kematian fisik kita ini selalu ada jaminan bahwa Allah bersama kita kelak. Apa sih yang bisa Paulus mengira-ngira apa sih yang berpotensi memisahkan kita dari Allah? Ditulis di situ. Penindasan. Ketika orang ditindas memisahkan dirinya dari Allah. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, kematian. Ini bukan yang sering menjadi pengalaman kita sehari-hari. Apa saya sebagai seorang pendeta tidak lagi mendapatkan yang begini? Oh, potensinya besar. Tetapi dari semuanya ini,
Dari semuanya ini, pengalaman sulit ini, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari Kristus. Kasih Kristus itu tidak dibatalkan, selalu hadir bagi kita. Allah selalu hadir bagi kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang tadi, ya. Jadi apa gunanya saya dikasih Kristus dan percaya kepada Kristus? Justru dalam menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang dan kematian itu, aku tidak menjalaninya sendiri. Tetapi ada Kristus yang bersama dengan aku. Ia selalu memegang tanganku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah kepastian bahwa Allah memelihara kita. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita akan memberikan dampak. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan seperti anak kecil yang ada di dalam kegelapan. Ketika anak kecil ada di dalam kegelapan, ya tiba-tiba mati lampu, dia mencari siapa? Orang tua kan? Dia nabrak sana sini ya. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan orang tuanya, dipeluk oleh orang tuanya, dia merasa nyaman. Dia lagi tidak menangis. Kenapa? Walaupun lampu itu masih gelap, walaupun keadaan masih belum berubah, tapi dia percaya ada satu tangan yang mengamankan dirinya. Kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi penindasan, pedang, bahkan kematian sekalipun, kita merasa ada satu figur yang besar yang memeluk kita dengan erat. Bukan karena masalah itu sudah berlalu begitu saja, lalu kita berdoa tengki-tengki ke sana kemari. Bukan, tapi kita merasakan kehadiran Allah, penyertaannya di tengah-tengah situasi sulit. Itu janji penyertaan Tuhan. Dan dia memastikan itu. Walaupun dia sudah pergi ke surga, ada Roh Kudus yang bersama dengan engkau. Sehingga kasih itu tidak ada lagi yang menggugat, tidak ada lagi yang menghukum kita mengenai keselamatan kita sampai pada kekekalan. Tidak ada lagi yang menggugat karena dia maha adil. Dia hakim segala semesta ini, dan tidak ada yang menggugat karena dialah puncaknya dari pemerintahan baik di surga maupun di bumi, dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar percaya kepada Kristus, tak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah kecuali kita lari daripadanya. Boleh slide-nya? Ya. Di dalam yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah, kecuali kita berlari daripadanya. Bu, gimana itu? Bukannya tadi ada jaminan kita tetap. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah terikat padanya. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan berkata, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang menaruh percayanya kepadaku, yang memberikan imannya kepadaku, itulah yang diselamatkan. Jadi banyak orang sekarang yang memanggil nama Yesus itu sebagai Tuhan, juga belum tentu. Jadi kenapa mereka berpindah, kenapa mereka terpisah, kenapa mereka bisa meninggalkan Tuhan? Bukan karena Allah terlalu lemah, tetapi karena menunjukkan bahwa mereka tidak pernah bersedia terikat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita selalu. Bahkan dalam situasi amat sulit, seseorang yang percaya kepada Kristus, dia tetap tenang, tetap tegar, tetap setia di tengah ancaman, bahkan kematian sekalipun. Ini ciri-ciri orang yang bermental pemenang. Makanya tadi kitab Roma berkata, bahkan kamu menjadi pemenang. Kita kadang-kadang berharap menjadi pemenang, tapi tidak memiliki mental pemenang. Kita menjadi pemenang, tapi harus dibetulin juga mental kita. Tetap tenang, tetap tegar, tetap setia di tengah ancaman sekalipun. Bahkan di dalam situasi sulit apapun, seseorang yang bermental pemenang tetap mau bersaksi untuk Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kapan kita menyembah Tuhan? Kapan kita bersaksi bahwa Tuhan itu besar adanya? Kapan kita bersaksi bahwa Tuhan itu mulia adanya? Jangan tunggu waktu di mana kita sempurna. John Piper berkata, don't waste your life. Ini si John Piper ini adalah salah satu tokoh teologi yang sering suka saya baca. Pemikirannya cukup baik. Dia pernah memiliki sakit kanker prostat. Dan di tengah-tengah sakit kanker prostat dia merenungkan, apakah saya menunggu selesai kanker ini baru saya bersaksi bahwa Tuhan itu maha baik? Sementara kanker ini memang tidak baik dilihat dari sisi manusiawi dia. Apakah saya harus menunggu kanker ini selesai baru saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik? Maka dia berkata, don't waste your life. Jangan buang-buang waktu. Jangan menunggu sehat, jangan menunggu kaya, jangan menunggu hebat untuk melayani dan bersaksi bahwa Tuhan adalah maha baik. Sebab dalam kelemahan dan kesakitan kita bisa bersaksi. Dengan tegar menjalani penderitaan, itu pun menjadi kesaksian hidup. Sikap tabah dan ikhlas mampu bicara lebih banyak. Saudara, ketika kita berada dalam penderitaan, jadikanlah itu adalah masa-masa bersaksi tentang Tuhan yang baik. Dengan kita menghadapinya dengan tegar, dengan kita menghadapinya dengan sabar. Bagaimana contoh hidup tentang hal itu? Para rasul menceritakan hidupnya. Di ayat yang ke-36 berkata begitu, para rasul itu menderita, dianiaya bahkan seperti domba mau disembelih. Belum mau disembelih kan ini Bapak Ibu ya? Enggak kan? Enggak ada yang mau sembelih juga. Masih enak di Indonesia ini. Belum disembelih. Mereka ini bolak-balik penjara. Dan Yohanes terakhir hidupnya dia ditaruh di atas belanga yang panas. Dengan api yang di bawah. Dia digoreng di atas belanga itu di Pulau Patmos. Dan dia tetap bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi mereka yang menghadapi bahkan kematian sekalipun. Tetapi mereka di dalam situasi yang sulit, mereka tidak pernah menyangkali Tuhan. Kalau tidak ada beras, tidak ada minyak, masih listrik belum menyala, lalu kita mencak-mencak, memarahi Tuhan, mengambek kepada Tuhan, itu masalah kecil. Itu barangkali Tuhan sedang mengetes kita sejauh mana mental kita kuat untuk menghadapi. Contoh para rasul ini memberikan gambaran kita sebagai orang percaya sebagaimana kita semestinya hidup. Orang dengan mental lebih daripada pemenang adalah hidupnya kokoh. Bukan tanpa masalah tetapi dalam setiap kesulitan. Mengimani bahwa Allah di pihaknya. Penganiayaan dan kesusahan. Menguatkan dan mengerjakan ya seseorang yang beriman. Bahwa dalam penganiayaan dan kesusahan akan menguatkan dan mengerjakan hal yang baik, kata Paulus. Orang yang bermental pemenang itu dia berdamai dengan kesusahan. Di dalam kesusahan ya udahlah. Ini Bapak Ibu kalau melihat anak-anak yang dari daerah ya, itu kalau turun ke jalan tuh lagi hujan, mereka hujan-hujanan bukan? Pulang-pulang mereka sakit enggak? Banyakan sih enggak. Coba anak kita ditaruh di hujan-hujanan. Main pasir-pasiran di saat hujan, main becek-becekan, semua diparit ya. Pulang-pulang bagaimana yang terjadi? Kenapa? Ada daya tahan, terbentuk. Maka kesulitan itu tidak selalu mendatangkan hal yang buruk. Kesulitan itu kadang-kadang memperkuat otot-otot iman kita, memperkuat mental kita menjadi seorang pemenang. Maka kesulitan-kesulitan yang kita alami pun sekarang ini bisa saja mendatangkan yang baik. Saya selalu teringat dengan kisah Yusuf. Bapak Ibu tahu ya kisah Yusuf? Dia tukang ngadu. Buruk kan itu? Buruk banget. Ngapain tukang ngadu? Udah gitu bapaknya pilih kasih. Buruk kan itu? Buruk banget. Ngapain juga pilih kasih gitu ya? Kakaknya iri hati. Ya, betul? Kakaknya iri hati. Semua ambil bagian dalam keberdosaan itu. Lalu mereka buang si Yusuf tuh.
Terus datang lagi Potifar, ruwet luar biasa bukan? Tapi lihat ujungnya. Di dalam ujungnya itu Allah memakai Yusuf sebagai seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kadang-kadang orang tumpang tindih membuat kesalahan di dalamnya. Ada banyak orang yang mengambil dosa di dalamnya. Ada banyak orang yang mengambil kesalahan di dalamnya. Lalu kita hanya berdiri mengatakan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Doa kita ubah. Tuhan, pimpin aku ke arah yang lebih baik. Saya tahu segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terarah pada kebaikan. Bagaimana Yusuf mau melewati semua proses itu. Itu menjadi sebuah proses iman yang kita bisa lihat bahwa segala hal yang buruk bisa mendatangkan yang baik di dalam tangan Tuhan. Bahkan di dalam kematian pun ketika kita memakai perspektif yang benar, kita tidak melihatnya sebagai kekalahan, tetapi sebuah pintu baru untuk memasuki sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan teori survival. Teori survival itu adalah sebenarnya itu dari teori Darwin yang dikembangkan dari teori Darwin. Makhluk-makhluk hidup udah mulai ada yang langka, bukan sekarang. Jadi makhluk-makhluk hidup itu yang menjadi pemenang menurut dia adalah makhluk hidup yang bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang sulit. Tanda dia menang adalah masih ada sampai sekarang. Jadi kalau dia pemenang adalah ketika dia mampu bertahan di dalam situasi sulit. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita bisa bertahan melewati badai kehidupan dengan kesulitan yang ada, kitalah pemenangnya. Tetapi kita jangan berharap menang kalau kita masih bermental anak-anak. Kita jangan berharap menang kalau kita bermental cengeng. Apa-apa kita menuntut Tuhan. Hidup ini memang tidak mudah. Kita tidak sedang piknik atau menjadi turis di dunia ini. Kita sedang bermain-main atau sedang menikmati. Bukan. Kita sedang berperang di tengah dunia ini. Peperangan ini bukan hanya fantasi yang ada di dalam game-game. Ya anak muda yang tahu tuh, perang-perang fantasi itu. Semua game kan? Nggak nyata, tapi kita berperang nyata adanya. Kita berperang dengan segala pengalaman yang ada. Bahkan iblis pun juga bisa merasuki berbagai pengalaman itu. Dia mengacak-ngacak hati kita, mengubah suasana hati kita. Peperangan ini nyata sungguh. Karena itu, di dalam peperangan yang sengit ini, di dalam dunia yang tidak mudah ini, kita harus melangkah hati-hati. Jangan sampai kita melangkah salah. Lalu nanti kita berkata, Tuhan pembelaku, tidak ada yang melawan aku. Itu salah. Kesalahan tetap kesalahan kita. Setiap kesalahan kita ada konsekuensinya. Tetapi di dalam sebuah pertarungan yang kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan dan meminimalisasi kesalahan yang kita lakukan, kita terus berharap ada Tuhan di samping kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah refleksi bagi kita. Mungkin kita datang di tempat ini dengan setumpuk kegagalan, kekecewaan, putus asa, seolah-olah Allah tidak di pihak kita. Ingat kembali janjinya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Bergumullah dalam dan rasakanlah kehadiran Tuhan dalam setiap tahap perjalanan yang kita lewati. Jika kita datang dengan penuh sukacita, bagikan sukacita itu kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebelum saya mengakhiri, saya akan memutarkan satu video berikut. Semoga bisa direnungkan dengan baik.